Mantap, alhamdulillah bikin Boboto bahagia. Bonus miliaran rupiah dari FIFA dicairkan. Komdis kembali berulah. Sejak away ke Surabaya, kabarnya tidak dikenakan sanksi. Bobotoh langsung geram. Ini selengkapnya. Bojan Hodak siapkan taktik khusus Persib redam kecepatan Selangor FC di ACL 2. Atmosfer panas jelang laga Persib Bandung di pentas AFC Champions League 2 kembali terasa. Kali ini, Maung Bandung bersiap menjamu wakil Malaysia, Selangor FC, di Stadion GBLA pada Kamis 23/10/2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, tidak memungkiri bahwa tim yang akan dihadapinya itu bukan lawan sembarangan. Ia menilai, Selangor memiliki kualitas permainan yang solid serta momentum kemenangan yang tengah bagus. Selangor merupakan tim yang bagus, mereka baru menang di laga kemarin, ujar Bojan. Kemenangan besar Selangor atas Negeri Sembilan dengan skor telak 4-0 di perempat final leg pertama Piala FA Malaysia menjadi bukti ketajaman tim tersebut. Menurut Bojan, hasil itu menjadi sinyal bahwa klub asal negeri jiran itu datang ke Bandung dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka atau Selangor diperkuat banyak pemain bagus dan mereka juga mengganti pelatihnya. Jadi saya rasa pelatihnya sudah lebih lama di Malaysia sehingga dia mengenal lebih baik pemainnya, kata Bojan. Hodak menegaskan, perubahan di kursi pelatih membuat Selangor semakin padu dan berbahaya. Ia menilai, lawan yang akan dihadapi Persib memiliki kekuatan pada lini depan yang cepat dan agresif. Seperti Faisal Halim yang sedang dalam performa terbaiknya, dia bisa sangat berbahaya, ujar dia. Lebih jauh, pelatih asal Kroasia itu mengakui bahwa Selangor bukan hanya piawai mencetak gol, tapi juga kerap kebobolan. Hal itu menurutnya bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan anak asuhnya jika mampu tampil disiplin dan fokus sepanjang pertandingan. Setiap pertandingan mereka mencetak gol dan banyak mencetak gol juga, tapi mereka banyak kebobolan juga. Jadi kami harus bisa menemukan cara, dan jika ingin menang maka harus memiliki barisan pertahanan yang kuat. Kami harus melihat cara untuk bisa mencetak gol, ucapnya. Sementara itu, 5 pemain timnas Indonesia yang kembali bergabung dalam latihan Persib Bandung hari ini mereka adalah Tom Hey, Eliano Reinders, Klok, Frans Futros, Beckham Putra. Sebelumnya, kelima pemain tersebut harus absen karena diberikan jatah oleh Bojan seusai memperkuat timnas serta PSBS Biak di laga terakhirnya. Pemain timnas kami libur 2 hari dan akan kembali bergabung latihan besok pagi. Kondisinya oke, suasana tim juga positif, apalagi kami baru saja menang lawan PSBS Biak, ucap Bojan sambil mengakhiri. Berita lainnya, kabar super mantap, Persib hingga Persija Jakarta dapat cuan dari FIFA meski timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Cuan yang diberikan FIFA bahkan jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Seperti diketahui, mimpi timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Kepastian ini didapat usai skuad Garuda kalah bersaing di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun demikian, kekalahan ini menjadi berkah tersendiri bagi klub yang mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia, termasuk Persib Bandung dan Persija Jakarta di Super League. Dalam daftar 29 pemain yang disiapkan Patrick Kluivert untuk ronde keempat saat itu, Persib menyumbangkan 4 pemain, yakni Tom Hey, Eliano Reinders, Klok, Frans Futros, Beckham Putra. Sementara itu, Persija mengirimkan 2 wakilnya yakni Jordi Amat dan Rizky Ridho. Selain kedua tim tersebut, beberapa klub Super League pun tercatat mengirimkan para pemainnya. Walau pada akhirnya gagal, Persib hingga Persija akan mendapat uang dari FIFA. Badan sepak bola tertinggi dunia itu akan menyalurkan dana luar biasa besar dalam edisi terbaru Club Benefits Program atau CBP yang akan diterapkan pada Piala Dunia 2026 mendatang. FIFA menyiapkan total dana hingga USD 355 juta atau sekitar 5,4 triliun rupiah untuk dibagikan kepada klub-klub yang melepaskan pemainnya ke ajang kualifikasi maupun putaran final Piala Dunia 2026. Jumlah ini melonjak tajam dibanding edisi sebelumnya dan akan menjadi rekor tertinggi sepanjang penyelenggaraan program tersebut. Program CBP kali ini merupakan hasil kerjasama resmi antara FIFA dan European Club Association atau ECA yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) pada Maret 2023 lalu.
Melalui kesepakatan itu, FIFA berupaya memberikan kompensasi lebih adil dan luas kepada klub-klub di seluruh dunia atas kontribusinya terhadap tim nasional masing-masing. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa peningkatan nilai distribusi dana ini merupakan bentuk apresiasi besar terhadap klub-klub yang berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Piala Dunia. Edisi yang disempurnakan dari program manfaat klub FIFA untuk Piala Dunia 2026 ini melangkah lebih jauh dengan mengakui kontribusi finansial yang sangat besar yang diberikan oleh banyak klub dan pemainnya di seluruh dunia dalam penyelenggaraan kualifikasi dan turnamen final, ujar Gianni Infantino. Menurut Infantino, total dana sebesar USD 355 juta itu akan menjadi bentuk penghargaan nyata bagi klub-klub yang telah rela melepaskan pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Ada The Jackmania dan Bonek, Persija dan Persebaya tidak dihukum 50 juta rupiah dari Komdes PSSI. Ya, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya dipastikan tidak akan mendapatkan hukuman denda uang 50 juta rupiah dari Komdis PSSI. Kedua klub itu tetap aman meskipun laga dihadiri oleh The Jackmania dan Bonek. Persebaya menjamu Persija pada pekan ke-9 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 18 Oktober 2025. Dalam laga itu, Persija berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Persebaya. Persija bermain bagus selama pertandingan dengan didukung penuh oleh The Jackmania di Stadion GBT. Ada ribuan The Jackmania yang hadir langsung demi mendukung penuh Macan Kemayoran. Hadirnya The Jackmania tentu saja akan membuat Persija terkena denda dari Komdes PSSI. Biasanya, Persija harus membayar denda 25 juta rupiah karena adanya The Jackmania yang datang. Ini karena PSSI masih menerapkan regulasi larangan away di Super League. Tidak hanya Persija, Persebaya juga akan mendapatkan denda sebesar 25 juta rupiah. Alasannya, karena Persebaya tidak bisa mengantisipasi kedatangan The Jackmania. Namun demikian, kedua klub tersebut tidak akan membayar uang sebesar 50 juta rupiah. Asalnya, jumlah kartu kuning yang diterima oleh kedua klub itu tidak melebihi 5 hukuman. Ada 4 pemain Persija yang terkena hukuman kartu kuning. Mereka adalah Carlos Eduardo, Jordi Amat, Rio Fahmi, dan Alano Lima. Persija Jakarta diserbu supporter Persib Bandung Bobotoh seusai libas Persebaya Surabaya, kompak beri reaksi di luar dugaan. Persija Jakarta berhasil melibas tuan rumah Persebaya Surabaya dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. 3 gol kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya dicatatkan oleh Doni Tripamungkas, Jordi Amat, dan Alano Brandon. Buah kemenangan itu, Persija Jakarta kembali merangsek ke papan atas tepatnya di posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026. Persija Jakarta berhasil menggusur posisi 2 tim klasik lainnya, Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta. Macan Kemayoran berhasil meraup 14 poin dari 8 pertandingannya dengan rincian 4 kali menang, 2 seri dan 2 kali menelan kekalahan. Selain berimbas pada posisi klasemen sementara, kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya juga memantik reaksi menggelitik dari supporter Persib Bandung, Bobotoh. Bobotoh di luar dugaan ikut merayakan kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya. Hal itu dapat diketahui pada unggahan terkini di Instagram resmi Persija Jakarta terkait hasil akhir laga. Keren Persija, semoga bisa ke puncak bersama Persib tu Asia musim depan, tulis Bobotoh. Berita lainnya, keran gol Andrew Jung di Persib Bandung pada kompetisi Super League dan AFC Champions League itu telah terbuka. Keran gol striker Persib asal Prancis, Andrew Jung di Super League dan AFC Champions League 2025 hingga 2026 telah terbuka. Andrew Jung telah mencetak gol pada 2 kompetisi tersebut. Hingga saat ini, Andrew Jung telah mencatatkan 2 gol dari 6 laga yang sudah dijalaninya bersama Persib Bandung. Pemain berusia 28 tahun ini mencetak gol perdana untuk Persib pada laga AFC Champions League 2. Gol pertamanya itu dicetak pada saat Persib mengalahkan Bangkok United dengan skor 2-0 di Bank Stadium, Rabu 1 Oktober 2025.
Sedangkan, gol keduanya terjadi pada laga menghadapi PSBS Biak di partai pekan ke-9 Super League, tanggal 17 Oktober 2025, Andrew Jung menyumbangkan 1 gol pada kemenangan Persib 3-0 atas PSBS Biak. Keran gol yang sudah terbuka ini tentu bisa mendatangkan gol-gol berikutnya pada pertandingan Persib ke depan. Apalagi, Andrew Jung mulai menjadi andalan pelatih Persib, Bojan Hodak di sektor penyerangan. Agar lebih jelasnya, berikut statistik Andrew Jung di Super League dan AFC Champions League 2 hingga saat ini. Hingga pekan ke-9 Super League, Jung telah memainkan 4 laga. Mengutip website Transfermarkt, Minggu 19 Oktober 2025, dari 4 laga yang sudah dijalaninya itu, dia telah mencatatkan 1 gol dan menyumbangkan 2 umpan gol. Selain mencatatkan statistik yang impresif di kompetisi domestik, Jung menjadi andalan di laga grup G AFC Champions League 2. Dari 2 penampilan yang sudah dijalaninya, Jung telah mencatatkan 1 gol. Tentu, perolehan gol atau umpan golnya bersama tim Maung Bandung masih berpotensi bertambah. Apalagi, timnya masih memiliki banyak pertandingan di Super League dan AFC Champions League 2. Yang terdekat, Persib akan menjamu Selangor FC dan Persis Solo di Stadion GBLA. Berita lainnya, Tom Haye dan Klok, no comment, saat ditanya soal Kluivert. 2 penggawa Persib Bandung yang berstatus pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Mark Klok, menolak berkomentar soal keputusan PSSI untuk melepas Patrick Kluivert. No comment, ujar Tom usai membela Persib melawan PSBS Biak. Sementara Mark Klok mengaku mau konsentrasi memperkuat Persib. Pemain naturalisasi berdarah Belanda itu enggan bicara keputusan PSSI melepas Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sorry ya, saya sudah di Persib sekarang. Saya mau fokus ke Persib. Tidak ada pertanyaan soal timnas, kata Klok. Ia juga menolak berkomentar mengenai kriteria pelatih baru timnas Indonesia pengganti Kluivert. Pasalnya, menurut Klok, ini bukan cuma menyangkut pendapat pribadinya semata. Seperti saya bilang, ini bukan soal opini saya, ada banyak orang punya opini. Saya cuma mau tanya buat Persib sekarang, ujar Klok. Meski begitu, gelandang 32 tahun itu sempat mengungkap pandangannya terkait rumor pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang disebut-sebut cocok melatih timnas Indonesia. Ya dia, Hodak, harus lihat kan, kalau dia mau ya silakan. Kalau mungkin buat saya ya, mungkin, bertahan, di Persib okelah, kita mau hat-trick, gelar juara liga. Soalnya, keputusan akhir, tidak bisa keluar dari saya, kata Klok. PSSI resmi mengakhiri kerjasama lebih cepat dengan Patrick Kluivert buntut dari kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 pada Kamis 16 Oktober. Selain berpisah dengan Kluivert, PSSI juga membebas tugaskan rombongan asisten Kluivert seperti Alex Pastoor, Danilan Zaat, dan staf pelatih asal Belanda lainnya. Awal musim sempat kacau, Bojan Hodak akui chemistry pertahanan Persib kini makin solid. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui bahwa saat ini pertahanan Maung Bandung semakin solid meski tak memungkiri pernah kacau saat awal musim. Persib baru saja meraih kemenangan 3-0 atas PSBS Biak dalam laga pekan ke-9 Super League 2025-2026. Kemenangan ini seperti menebus kekalahan Maung Bandung dalam laga sebelumnya melawan Persita Tangerang sebelum jeda internasional. Persib saat itu menelan kekalahan dari Perista Tangerang 1-2 dan terlempar ke posisi ke-6 klasemen sementara. Namun, kemenangan melawan PSBS Biak ini membuat tim kebanggaan Bobotoh ini langsung merangkak naik ke atas. Tim asuhan Bojan Hodak tersebut naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan mengemas 13 poin. Akan tetapi, bukan hanya peningkatan ini saja yang menjadi sorotan, namun penampilan Mark Klok dan kawan-kawan pun mendapat pujian. Persib tampil bagus dalam laga ini, mereka membuat para pemain lawan kesulitan. Bahkan lini pertahanan Persib tampil luar biasa, sehingga PSBS Biak pun tak bisa mencetak gol sama sekali dalam laga ini. Pelatih asal Kroasia itu pun mengakui bahwa saat ini Persib memang semakin baik. Menurutnya lini pertahanan Persib semakin bagus, karena chemistry para pemain sudah terbentuk dengan baik. Bahkan setelah kekalahan lawan Persita, Persib mampu mengalahkan Bangkok United dalam laga kedua AFC Champions League 2 pada 1 Oktober lalu. Dalam laga tersebut, Persib juga tampil sangat bagus menggempur pertahanan lawan. Kokohnya pertahanan Persib, bahkan membuat Pratama Arhan dan kawan-kawan tak bisa membongkar apalagi mencetak gol. Permainan apik pun terlihat dalam laga lawan PSBS Biak ini, dan menurut Hodak ini terjadi karena para pemain memang semakin menyatu chemistry-nya. Pertahanan menjadi lebih baik, karena mereka saling memahami dengan lebih baik, ujar Bojan. Itulah sebabnya dalam beberapa pertandingan terakhir kami bermain dengan sangat sabar, ucapnya. Dan bahkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya,
Kami kurang beruntung, tambahnya. Mantan pelatih PSM Makassar itu tak bisa memungkiri awal-awal musim memang sedikit kacau untuk pertahanan Persib. Bahkan Maung Bandung selalu kebobolan karena kesalahan sendiri, sehingga ia menyebut kurang beruntung. Namun, mantan pelatih Kuala Lumpur City tersebut mengaku bahwa kekacauan tim pada awal musim memang tak lepas banyaknya pemain baru. Bojan Hodak menjelaskan bahwa awal musim tim memang masih beradaptasi dan berusaha menyatukan chemistry. Untuk itu, masih banyak kesalahan yang tak perlu. Akan tetapi kini Persib disebut sudah semakin solid. Oleh karena itu, Hodak semakin percaya diri Mark Klok dan kawan-kawan bakal merangkak naik ke atas di Super League. Selain itu, ia juga lebih percaya diri untuk mengarungi AFC Champions League bersama tim karena semakin solid. Beberapa gol yang kami kebobolan terjadi karena kesalahpahaman, tapi seperti yang saya katakan sebelum musim dimulai, kami memiliki 22 pemain baru dari total 28, kata Bojan Hodak. Berita lainnya, puas kalahkan PSBS Biak, Mark Klok senang Persib tak perlu stres lagi. Kapten Persib Bandung, Mark Klok mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya pada pertandingan tandang kompetisi Super League 2025-2026. 3 gol kemenangan skuad Maung Bandung dicetak melalui tendangan penalti Andrew Jung pada menit 47, William Barros Pereira, 58, dan Luciano Guaicochea, 77. Menurut Mark Klok, kemenangan tersebut sangat penting untuk memperbaiki posisi di klasemen. Selain itu, hasil maksimal menjadi modal untuk menghadapi laga selanjutnya. Saya bangga dengan hasil ini. Seperti pelatih bilang, semua pemain tampil baik, starter juga yang dari bangku cadangan. Kami senang dengan kemenangan ini, kata Mark Klok. Pemain yang menggunakan nomor punggung 23 ini mengatakan, skuad Maung Bandung sebenarnya punya peluang mencetak lebih dari 3 gol. Meski begitu, Mark Klok tetap mensyukuri kemenangan 3-0 tersebut.